Ya, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Yoga Suara Nugraha, NPM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi mangrove. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekologi laut tropis. Langsung saja. Di sini ada ekologi, pengertian dari ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lalu ada penjelasan dari mangrove. Kata mangrove sendiri ini berasal dari perpaduan antara bahasa Portugis yaitu mangu dan bahasa Inggris yaitu groove. Dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan dan kata mangal dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas individu-individu jenis mangrove menurut Mackay tahun 68. Lalu ada faktor pembatas dari ekosistem mangrove sendiri. Yang pertama itu ada fisiografi pantai, lalu salinitas, pasang surut, iklim, oksigen terlarut, suhu, dan substrat. Nah, sini saya akan menjelaskan komunitas hutan mangrove berdasarkan geomorfologinya. Yang pertama itu ada overwash mangrove forest. Merupakan jenis yang dominan di pulau ini yang sering dibanjiri dan dibilas oleh pasang, menghasilkan ekspor bahan organik dengan tingkat yang tinggi. Lalu ada riverine mangrove forest. Kelompok ini mungkin adalah hutan yang tinggi letaknya sepanjang daerah pasang surut, sungai, dan teluk, merupakan daerah pembilasan reguler. Lalu ada fringe mangrove forest, ditemukan sepanjang terusan air, digambarkan sepanjang garis pantai yang tingginya lebih dari rata-rata pasang naik. Lalu ada basin mangrove forest. Kelompok ini biasanya adalah jenis yang kerdil, terletak di bagian dalam rawa karena tekanan runoff terestrial yang menyebabkan terbentuknya cekungan atau terusan ke arah pantai. Lalu ada hammock forest. Biasanya terlihat di atas tapi mereka ditemukan pada lokasi sedikit lebih tinggi dari area yang melingkupi. Kemudian ada scrub of dwarf forest. Jenis komunitas ini secara khas ditemukan di pinggiran yang rendah. Nah, kemudian ada zonasi mangrove. Bisa dilihat dari dalam gambar. Sebenarnya zonasi mangrove ini ada zonasi depan, tengah, dan belakang. Dan biasanya itu untuk zonasi depan ditumbuhi oleh spesies dari Avicennia dan Sorneratia. Kemudian di zonasi tengah itu ada dari spesies Rhizopora dan Bruguera. Kemudian ada zonasi belakang itu ditumbuhi oleh spesies dari Nipa menurut Bengen tahun 2002. Lalu ada fungsi hutan mangrove. Nah, fungsi ekologisnya itu adalah spawning ground, yaitu daerah pemijahan. Lalu yang kedua itu nursery ground, yaitu daerah asuhan. Kemudian ada feeding ground, daerah makan. Kemudian ada penyerap karbon dioksida dan pencegah abrasi. Lalu ada fungsi ekonomisnya. Yang pertama itu ada tempat budidaya ikan dan udang. Lalu kayu bakarnya bisa dijual dan dapat dijadikan kertas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.